Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi rabbil Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat, mendengar tausiah sampai petang. Sudah datang Ustaz Abdul Somad, tapi wajahnya ditutup tiang. Buat yang ada di belakang tiang, jangan berkecil hati. Nanti saya intip-intip tipis dari belakang. Setuju? Kelihatannya mau hujan ini, betul? Loh, kok Ustaz ngomong begitu? Sudah ada payung 2 disiapkan. Mudah-mudahan yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir ini diberikan istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita adalah Islam rahmatan lil. Nama agamanya nama orangnya kok Abdul Somad. Nama agamanya Islam, nama orangnya Muslim. Suatu ketika Nabi Muhammad ditanya, siapa itu orang Muslim? Apakah orang Muslim itu orang yang sholat 5 waktu? Apakah yang Muslim ke Makkah, haji dan umrah? Apakah yang Muslim tidak pernah meninggalkan tarawih? Apakah Muslim? Nabi memberikan jawaban, Al-Muslim, orang Muslim, man salimal muslimun, selamat orang lain, selamat tetangganya, selamat kawannya, selamat sahabatnya, selamat istrinya, selamat suaminya, min lisanihi, dari lidahnya. Itulah orang Muslim, selamat dari Ibu punya tetangga yang lidahnya kasar? Enggak ada. Kita berada di desa Lelede. Di Lelede ini tidak ada yang lidahnya kasar. Kenapa? Karena memang dulu ada tapi sudah meninggal. Ini yang hadir nih baik semua insya Allah. Siapa itu orang Muslim? Salimal muslimun min lisanihi, selamat lidahnya. Bisa jaga lidah. Yang suami jangan sakiti hati istri, bisa. Yang istri jangan sakiti hati suami, bisa. Insya ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Ada orang yang datang menghadap Allah, sholatnya banyak, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, sholat du'a, sholat awabin, sholat isyraq, wa zakatin, zakatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, tapi ternyata lidahnya syatamahara, mencaci maki, menyumpah serapah, ribah dan namimah. Hilang sholatnya, terbang puasanya, melayang hajinya, gara-gara Tapi jangan gara-gara ini lalu kemudian ada orang lelede yang nggak sholat, yang nggak puasa. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak sholat, kenapa kamu nggak puasa? Yang penting jaga lidah, cukup. Ini juga tidak betul. Yang betul itu adalah tetap sholat, tetap puasa, tetap zikir, tetap baca Quran, tapi jaga dengan lidah. Orang yang tidak Islam menjadi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Gara-gara lidah orang mati husnul khatimah. La ilaha illallah.
Gara-gara lidah orang dapat pahala zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gara-gara lidah orang bisa nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai. Mudah-mudahan yang belum menikah segera menikah. Kok semua bilang amin? Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini anak sudah 10, amin. Maksudnya anaknya segera nikah insyaallah, amin. Gara-gara lidah orang mendapatkan pahala lebih berat dari bukit Uhud. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Gara-gara lidah orang diampunkan dosanya. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Boleh saya bertanya? Ini jendela sama pintu masjid ini kok hilang semua? Jangan sampai nanti ketika selesai tabligh akbar di Masjid Jami' Al-Mujahidin, apa efek kedatangan Ustaz Somad ke Lelede kemarin? Pintu jendela masjid hilang. Ini membuktikan bahwa desa Lelede aman, tidak ada maling. Ini supaya Bapak Ibu bisa masuk dengan leluasa dan sirkulasi udara lancar. Alhamdulillah. Ibu merasa panas? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa gara-gara lidah orang yang baik menjadi makan bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kamu memakan bangkai saudaramu gara-gara lidah menceritakan aib. Pakai telepon, kabarnya anak si anu, suami si anu, suami si anu, bini si anu, tetangga si anu. Stop, jangan bicarakan aib orang. Kenapa? Saya sedang puasa. Gimana ini? Pulsa saya lagi banyak. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang menjaga lidah insyaallah. Amin. Gara-gara lidah pahala bangun masjid hilang. Kalau bukan karena saya yang membangun masjid itu, gak selesai masjid itu. Gara-gara lidah pahala menyekolahkan anak yatim hilang. Hei anak yatim, kalau bukan gara-gara saya yang membiayai sekolah kamu, kamu sekarang sudah tidak jadi manusia. La tubtilu sadaqatikum bil manni. Jangan batalkan sedekahmu dengan lidah. Kira-kira lidah ini hebat atau tidak hebat? Penjara itu dindingnya cuma satu, dinding penjara. Tapi ada satu makhluk yang dindingnya sampai 3, tapi dia jebol juga. Dinding yang pertama gusi, dinding yang kedua gigi, dinding yang ketiga lidah. Dinding yang pertama gusi, dinding yang kedua gigi, dinding yang ketiga bibir. Gusi, gigi, bibir, tapi dia keluar juga. Siapa yang paling banyak dosanya? Yang paling banyak dosanya adalah man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak dosanya? Semua nunjuk saya kelihatannya. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad lidahnya tidak menyakiti hati orang lain. Apakah Bapak Ibu yang ada di Lelede, Lombok Barat,
pernah hatinya tersinggung gara-gara Ustaz Abdul Somad? So sweet. Kalau ada yang hatinya pernah tersakiti, kalau ada hatinya pernah hancur berkeping, maukah memaafkan silap salah Ustaz Abdul Somad? Alhamdulillahirabbil. Punya uang, pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah, ya Allah, ampunkan dosaku. Apakah Allah mengampuni dosa kita? Insya Allah. Tapi kalau kita minta ampun kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosaku kepada tetanggaku, bisa? Nggak bisa, besti. Minta ampun gara-gara lidah, ngejek orang, caci maki, sumpah serapah, nggak bisa di pintu Ka'bah, nggak bisa di makam Nabi, nggak bisa di taman Raudhah, mesti meminta maaf. Ibu sudah membuka pintu maaf? Dari bunyinya saya nggak yakin. Bapak sudah membuka pintu maaf? Insya benteng terakhir pertahanan akhlak, akidah, ibadah anak kita adalah pondok pesantren. Bagi yang sudah mendaftar, alhamdulillah. Bagi yang belum mendaftar untuk tahun ajaran 2024, insya Allah. Bagi yang sudah saya kasih tahu belum juga mendaftarkan anaknya, loh kok innalillah. Daftarkan segera anak Anda ke Pondok Pesantren Al-Muwahhidin sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas, supaya anak-anak kita selamat lisannya insyaallah. Amin ya rabbal. Yang santri Al-Muwahhidin angkat tangan. Masya Allah. Yang belakang angkat tangan juga, tapi kelihatannya udah tua. Bukan Pak Ustadz, itu wali muridnya. Allahumma faqihhum fid din. Dalamkan ilmu agama anak-anak kami ya Allah. Wa 'allimhumut ta'wil. Ajarkan mereka pemahaman Al-Qur'an yang benar ya Allah. Saya sudah tausiah keliling dari Sabang sampai Papua, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Singapura nggak masuk. Tapi belum pernah dalam kata sambutannya seperti sambutan di Masjid Al-Mujahidin Lelede. Allahu Akbar. Apa sambutan yang paling berkesan? Tolong Ustadz ijazahkan kepada kami suatu ilmu yang kalau kami amalkan, kami akan ingat Ustadz dan akan mengalir sampai hari kiamat. Itu belum ada kata sambutan di tempat lain. Allahu Akbar. Saya mendengar dari guru saya Syekh Muhammad Mahmud, dari gurunya Sayyid Muhammad Alawi, dari gurunya Sayyid Alawi ayah kandung dari Sayyid Abbas bisanadil muttasil dengan sanad yang bersambung, dari guru saya Syekh Muhammad Abu Hasyim Muhammad Mahmud Abu Hasyim, dari gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi, dari ayah beliau sekaligus gurunya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Asani Al-Maliki, bersanad bersambung kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah di antara semua manusia. Kalau kamu menyayangi manusia yang di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya adalah amalan berkasih sayang. Apakah orang lelede ini suka berkasih sayang? Apa tanda dia berkasih sayang? Dia memberikan hadiah. Mana buktinya? Sorban saya sudah diganti dengan sorban yang baru. Tadi saya pakai sorban dari airport sampai kemari. Sebelum azan subuh saya sudah berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sampai airport Pekanbaru, sholat subuh di masjid airport, langsung terbang ke Jakarta, ke Surabaya. Dari Pekanbaru ke Surabaya
Berapa lama Pak Ustadz? Nggak tahu. Begitu duduk saya langsung tertidur. Bangun-bangun sudah sampai Surabaya. Di Surabaya nunggu transit. Dari Surabaya terbang menuju Lombok. Sampai di Lombok akhirnya bertemu pada petang hari, menemui orang-orang. Kita ini semua disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Kasih sayang karena harta, harta akan binasa. Kasih sayang karena kuasa, kuasa akan berakhir karena datang KPK. Kasih sayang karena cinta, cinta memandang bentuk dan rupa. Kasih sayang karena Allah, bersama di lelede, bersama di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Bapak mau masuk surga dengan ibu? Ibu mau masuk surga dengan bapak? Alhamdulillah, saya senang. Kenapa? Karena saya pernah ditanya oleh beberapa bapak-bapak, Ustaz Somad, ya, nanti kalau saya masuk surga dengan istri saya bilang iya. Saya jumpa lagi sama dia di surga Pak Ustaz. Saya bilang iya. Bapak kok nanya gitu? Sedang di dunia aja saya udah nggak tahan Pak Ustaz. Kenapa Bapak nggak tahan? Karena lidahnya Pak Ustaz gara-gara memangnya dia ngomong apa Pak? Dia nanya terus Pak Ustaz, pulang jam berapa? Udah sholat apa belum? Ini gimana? Sudah tadi kain yang dikasih udah dipakai, sholat apa belum? Pecinya bagaimana? Baju kokonya bagaimana? Kalau bapak dapat istri seperti itu, mulutnya nggak pernah berhenti nanya pulang jam berapa, sholat apa belum, dia membanguni bapak tahajud malam, dia nanya ini uang halal apa haram, itu sesungguhnya bukan istri Pak, itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, nanti kalau pulang ke rumah, katakan kepada istrimu, oh my darling, kau adalah, kata Ustaz Somad, kau adalah bidadari surga yang dikirim untukku di lelede. Ya, santri kayak paham aja. Nanti istrinya ngomong, apa betul aku bidadari surga Pak? Betul. Tapi aku cabi, tapi aku gemuk. Kamu memang bidadari surga, tapi diturunkan Allah tepat di dekat restoran. Nggak penting mau kurus, mau gemuk, mau tinggi, mau pendek, yang penting sehat. Nggak usah pentingkan omongan orang, karena kalau ibu kurus orang akan ngomong, kok nggak bahagia ya, nggak dikasih baju baru ya, uang gajinya sedikit ya. Kalau ibu gemuk orang akan ngomong, nginjek, nyindir. Pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Hidup ini sebenarnya tidak berat, yang berat itu adalah omongan. Kecuali di lelede semuanya orang baik-baik semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Siapa yang bersolawat diberikan 10 kebaikan, amin. Siapa yang bersolawat dihapuskan 10 dosa kesalahan, amin. Siapa yang bersolawat dinaikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan, amin. Solawat itu amal lisan ya, sama Pak Ustadz. Mudah-mudahan lisan kita senantiasa berzikir, bertakmid, bertasbih, bertakbir, bertahlil, dan bersodakoh. Ustaz Somad kok ngomong sodakoh? Likulli sulama minkum sodakoh.
Setiap tulang-tulang ini mesti ada sedekahnya. Setiap tulang-tulang ini ada sedekahnya. Tulang itu ini. Apa sedekahnya? Likulli tasbihatin sadaqah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Likulli tahmidatin sadaqah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Likulli takbiratin sadaqah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salawat, itu adalah amalan Makanya ibu bapak besok pagi kalau ada yang ngajak ngomong bicara aib orang, kabarnya anak si anu begini, subhanallah walhamdulillah. Besok pagi ibu mau pergi ke warung, datang mau beli sayur bayam, beli kangkung, ada orang ngomong, katanya kabisan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena kalau diladeni, dilayani, hilanglah amal kita Ramadan kemarin. Siap jaga lisan, siap jaga lidah. Doakan supaya yang ceramah ini bisa jaga lidahnya. Doakan supaya ngomong ini, yang ceramah, yang ngomong ini jangan cuma pandai ngomongin orang, tapi juga pandai menasihati dirinya sendiri. Insya siapa itu muslim? Satu, man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi, dari lisannya, wayadih, selamat dari tangannya. Bapak pernah menyakiti orang? Tidak. Ibu pernah menempeleng orang? Hah, pernah. Tangan Ustaz Somad, tangan saya tidak pernah memukul orang, tidak pernah menyentil telinga orang, tidak pernah meninju orang, tidak pernah menumbuk orang. Tanganmu memang tidak menyakiti, tapi tanda tanganmu sudah meluluh lantak akan kebun orang. Kau pun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ditentukan batas tanah. Ini tanah kamu, ini tanah saya. Ini batasnya ditetapkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Malam-malam digeser batas tanah. Siapa yang menggeser batas tanah? Qaida Shibrin, sejengkal dia geser batas tanah, maka akan dililitkan ke lehernya sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah. Mudah-mudahan tangan kita tidak pernah berbuat jahat, zalim dan aniaya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa itu muslim? Itulah dia muslim yang selamat orang lain dari lisan dan insya. Ini yang bangun masjid ini orang apa jin? Bangun masjid ini pakai tangan atau pakai kaki? Pakai tangan. Yang memasang keramiknya, menulis kaligrafinya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Iya, saya sudah sering sholat di sini, nggak tahu itu bacaannya. Inilah masjid yang paling tinggi. Kenapa? Sudah dekat ke langit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua amal tangan. Yang masang keramik tangan, yang nulis kaligrafi tangan. Maka mudah-mudahan tangan yang memasang kebaikan ini mengalir pahalanya sampai hari kiamat, insyaallah. Ini tangan siapa yang menanam, saking suburnya tanah Lombok ini bisa tumbuh tanam-tanaman yang luar biasa. Berapa bulan panitia menyiapkan acaranya ya, macam-macam, ada bayam merah, ada bayam hijau. Mudah-mudahan mereka yang bersusah payah dengan tangannya memasang karpet, menyusun semua, tapi yang paling berat di antara semua tangan mencopot jendela dan pintu-pintu masjid ini paling berat. Dan mereka tidak diminta tampil ke depan. Yang diminta tampil ke depan protokol, yang diminta tampil ke depan ketua masjid, yang diminta tampil ke depan qori, yang diminta tampil ke depan Abdul Somad. Padahal
Abdul Somad hanya amal lisan, amal tangan, mereka tidak tampil. Boleh jadi mereka yang berada di belakang, mereka tidak pernah tampil, mereka lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Diaminkan mereka. Susah memang kalau ngomong di depan orang yang jujur-jujur ini ya. Gak bisa dia diajak bersandiwara. Inilah orang yang hatinya tulus, lidahnya tulus, amal tangannya semuanya amal Sekarang kalau kita buat jahat, kita bisa bayar pengacara per jam, per menit, tapi nanti lisan akan ditutup. Anak-anak santri al-muwahhidin hafal semua ayatnya. Kita praktekkan. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu yaksibun. Itu surat Al-Baqarah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut mereka kami kunci. Kenapa mulut dikunci? Karena lidah yang paling bisa berdusta membela diri. Betul? Dibawa ke pengadilan, dipertontonkan rekaman CCTV. Apakah ini rekaman saudara? Dia lihat, kelihatannya mirip tapi bukan saya. Lidah pandai berkelit, lidah pandai berbohong, tapi nanti mulut terkunci. Yang bicara siapa? Tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Mudah-mudahan nanti kita termasuk yang selamat dari dosa-dosa lisan, insyaallah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kalau beristighfar pelan-pelan. Astagfirullah. Ini banyak yang istighfar karena mau ngejar 100. Ngapain? Nanti dalam buku catatan amalnya istighfar, 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 istighfar. Keterangan kumur. Kawan saya istighfar pakai lagu, bagus. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Saya nggak nyaman kalau istighfar pakai lagu-lagu gitu Pak Ustadz. Yang nggak usah pakai istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya istighfarnya dalam hati aja Pak Ustadz. Saya mau merasakan kesepian, kesunyian, khidmat. Jadi nggak usah pakai suara Pak Ustadz. Salah? Nggak salah. Ada orang yang istighfar dengan suara. Ya Allah. Tapi ada orang yang nggak bersuara. Salah. Allah tidak mengatur itu semua. Yang bersuara dengan suaranya meneteskan air mata, bagus. Yang nggak bersuara, coba lalu tengok di samping Ka'bah itu, macam-macam manusia. Panjang umur, sehat badan, kita bisa berangkat umroh nanti insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di samping Ka'bah, coba lalu tengok, ada yang berdoa, ya Allah, ya Rabbi, tapi ada yang tak bersuara. Menetes air mata. Kok kenapa menetes? Karena banyak dosa. Kenapa menetes? Kakiku diinjak Afrika. Ainani, ada dua mata. La yamassuhumun nar. Dua mata ini tidak kena api neraka. Mudah-mudahan termasuk mata kita ini tidak kena api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis di tengah malam karena menangis takut kepada Allah. Menangis, ya Allah, ini matanya nggak pernah nangis. Istighfar nggak nangis, tahajud nggak nangis, iktikaf nggak nangis. Pas nonton film India, ainani, dua mata. Mata yang kedua, ainun ta'rusu fi sabilillah. Mata yang menjaga Palestina dari serangan Israel, tidak tidur malam. Apakah di Lelede ada tentara Israel? Enggak ada. Masjid kita aman dan damai. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita di Palestina dijaga Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Kalau bisa berangkat ke Palestina, berangkat. Kalau nggak bisa berangkat, kirim uang. Kalau nggak bisa, kirim
doa amal badan. Subhanallah walhamdulillah, tawaf keliling Ka'bah amal badan. Inna safa wal marwata sa'i amal badan. Bangun masjid amal badan. Jihad fisabilillah berdarah-darah. Tapi ada amal yang ringan, badannya nggak bergerak, duduk baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti qari kita baca Quran tanpa melihat Al-Quran. Tadi saya kira, saya kan duduk di samping qari tadi, saya heran Qurannya kok nggak ada. Paling-paling buka handphone nih, ternyata handphonenya juga mati. Dari mana? Qurannya di kepala, dari kepala ditransfer ke lidah, lidah membaca Al-Quran, kepala mengingat Al-Quran, telinga mendengarkan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dengan lidah orang bisa masuk surga, tapi dengan lidah orang bisa murtad masuk neraka. Betul? Dengan lidah orang bisa dapat amal soleh, dengan lidah orang bisa makan bangkai saudaranya. Betul? Hati-hati menjaga. Dengan tangan orang bisa bangun masjid, dengan tangan orang bisa merobohkan masjid, dengan tangan orang bisa jihad fisabilillah, dengan tangan orang bisa membunuh orang lain. Hati-hati jaga tangan. Tangan nggak masalah Pak Ustaz, jempolnya ini Pak Ustaz, kalau bolehlah satu kali jempol nakal ngirim ke grup-grup bengkak, mungkin jempolnya udah sebesar lutut udah. Allah masih sayang. Kalaulah Allah belum tidak sayang dengan kita, sekali lidah bohong tumbuh satu tai lalat, sekali lidah bohong tumbuh tai lalat. Mungkin wajah kita ini udah tai lalat semua isinya. Betul? Tapi Allah masih tema kita adalah pertama Islam, yang kedua rahmatan. Bapak laki-laki, ibu perempuan. Bapak berkumis berjenggot, ibu bersih. Bapaknya sangar garang, ibu lembut. Kenapa bisa bersatu laki-laki dan perempuan? Karena ada wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rahmat, kasih sayang Allah. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Berapa rahmat Allah? 100. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah. Pas saya bilang mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah, semua ibu-ibu bilang amin. Ada satu yang enggak amin, dia diam aja. Kalau ditanya sama temannya, tadi pas Ustaz Somad bilang mudah-mudahan dapat rahmat, kok enggak bilang amin? Aku sudah dapat katanya. Loh, dari mana tahu? Rupanya nama suaminya Pak Rahmat. Allah punya 100 rahmat, yang satu diturunkan ke bumi, yang 99 digenggam, dipegang Allah Ta'ala. Satu rahmat yang turun itu, itulah yang kita perebutkan. Tidak ada singa yang menerkam anaknya, tidak ada ular yang memakan telurnya, tidak ada ikan yang memakan anaknya, menjaganya. Ikan toman, ikan paling buas, kodok dimakan, monyet pun dimakan, tapi anaknya tidak dia makan. Kenapa? Karena rahmat. Makanya kita duduk masuk ke masjid, Allah sedang membagi rahmatnya. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli, berikan aku rahmatmu ya Allah. Kenapa masuk masjid doanya minta rahmat? Karena selama di masjid doa malaikat,
Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, rahmati dia, rahmati dia, rahmati dia. Maka semua yang hadir ini dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bernafas bayar apa gratis? Berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang? Gratis. Berapa hembusan napas dari paru-paru? Berapa oksigen? Itu adalah rahmat Allah. Makanya duduk antara dua sujud 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu enaknya yang hafal. Kalau saya nanya, ibu bapak nggak perlu jawab, jangan tertekan. Kalau dengar selama Ustaz Somad, jangan stres. Soalnya kalau saya nanya, itu saya jawab sendiri. Doa antara dua sujud ada 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau kebetulan hafal, ikuti. Kalau nggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Rabbighfirli yang kedua, warhamni, rahmati aku. Ketika mendoakan jenazah, kita mintakan doa rahmat. Allahumma ighfir lahu warhamhu, untuk yang hidup, irhamni, untuk yang mati, warhamhu. Nama Ustadz Abdul Somad dibuat panjang 2 meter. Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC, DESE, PhD. Tinggal satu yang belum, almarhum. Apa arti almarhum? Sudah dapat rahmat Allah. Itu arti almarhum. Bapak sudah dapat? Takut semua nih mati. Ibu sudah dapat? Sudah, cuman belum sempurna. Nanti sempurnanya baru ketika mendapat husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah insyaallah. Rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena tarawihmu. Abdul Somad, kau masuk surga bukan karena ceramahmu. Apalagi kau ceramah Abdul Somad, mungkin pahala ceramah kau sudah hilang, sudah terbang karena kau riya, karena kau sum'ah, karena kau sombong, karena kau ujub. Mungkin pahala ceramahmu udah hilang Abdul Somad, diambil oleh viewer, follower dan subscriber. Abdul Somad masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah turun karena doa orang lelede. Karena orang lelede mendoakan tadi malam waktu tahajud, ya Allah sehatkan Ustaz Somad ya Allah, biar dia datang ke lelede ya Allah. Setelah dari lelede, kok matikanlah dia ya Allah. Matikan dalam husnul. Ibu sayang sama anak, bapak sayang sama anak. Sayang itu bahasa Arabnya rahmah. Karena sayang sama anak, dimasukkan ke pesantren. Jangan sayang sama anak dibuatkan kamar besar, AC besar, TV besar, laptop besar, handphone besar. Itu bukan sayang sama anak, itu menjerumuskan anak ke neraka jahanam. Sayang sama anak, masukkan ke pesantren Al-Muwahhidin seperti santri-santri kita yang soleh dan solihah. Jangan sampai ada santri Al-Muwahhidin merasa dibuang orang tua, merasa dikucilkan. Jangan nanti tiba-tiba duduk di tepi pagar pondok. Jangan-jangan aku anak yatim piatu. Kalian adalah orang tua, bapak kalian, ibu kalian sangat sayang kepada saya. Sayang itu namanya rahmat. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya untuk kita semua insyaallah. Apa yang menyebabkan rahmat Allah itu putus, tidak turun? Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, kata Nabi, rahmat Allah tidak turun. Mengapa ya Rasulullah? Padahal Nabi ada. Kenapa rahmat tidak turun? Karena ada orang yang memutus tali silaturahim. Ada di antara kalian yang memutus tali silaturahim. Nabi tidak mau tunjuk dia, Nabi tidak mau mempermalukan orang di depan orang banyak, tapi dia merasa, dia pulang, dia sambung silaturahim. Habis itu dia datang lagi, kata Nabi, al-an nazalatir rahmah.
sekarang rahmat Allah sudah turun. Abdul Somad bukan nabi, saya tidak tahu, tapi saya husnuzan rahmat Allah turun kepada kita semua hari ini karena kita menyambung tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Ibu mengandung berapa bulan? 9 bulan. Alhamdulillah. Di tempat lain udah 4 bulan. Nikah Januari, April lahir. Di Leledo berapa bulan? Alhamdulillah. Ibu mengandung, anaknya di mana? Di dalam kan? Ibu makan sambal terasi di dalam juga. Kenapa mata anak itu enggak pedas? Karena maaf beribu maaf mungkin tidak sopan, karena di dalam perut ibu ada satu makhluk Allah yang menjaga anak-anak, namanya rahim. Rahim itu yang belum bisa dibuat oleh Jepang, belum bisa dibuat oleh Thailand. Thailand bisa merubah wajah laki-laki jadi wajah perempuan, namanya lady boy, wajah lady, kaki boy. Tapi untuk membuat rahim, mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri kita dari LGBT. Tapi untuk menciptakan rahim belum ada yang bisa. Makanya ibu jaga rahim, jangan makan pengawet, jangan makan micin, jangan makan sepat saji, jaga. Karena kalau itu dimakan menggumpal menjadi kista. Datang dokter memeriksa USG, dilihat hasil USG, ternyata ada kista sebesar duit logam di dalam rahim. Apa kata dokter? Ini mesti diangkat. Gimana cara mengangkat kista? Rahimnya dibuang. Kalau rahim dibuang berarti perempuan nggak bisa. Ini rahimnya mesti dibuang karena kistanya membesar. Buang. Ibu nangis. Suaminya senyum. Kok senyum Pak Ustaz? Tanya aja sendiri sama mereka. Makanya jaga rahim. Anar Rahman, aku Rahman, kata Allah. Nama Allah yang pertama, banyak sekali nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Walillahil asma'ul husna. Allah punya asma'ul husna. Tapi ada satu makhluk yang diciptakan Allah dari Rahman. Ana Rahman, aku Rahman. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari namaku. Sehebat-hebatnya laki-laki, jenderal bintang paling banyak 5. Kalau sampai 7 itu sakit kepala. Sehebat-hebatnya laki-laki, adakah rahim dalam perutnya? Tidak ada. Sehebat-hebatnya laki, profesor, doktor, ada rahim dalam perutnya. Tapi perempuan yang katanya biasa-biasa saja, adakah rahim dalam perutnya? Tempat yang paling nyaman di dunia adalah rahim. Buktinya apa? Ibu tinggal di Afrika, cuacanya panas, belum ada janin yang melompat kepanasan. Ibu tinggal di kutub, beku es, belum ada janin yang keluar beku jadi es batu. Nggak ada. Tempat yang paling nyaman adalah rahim. Itu maka ketika anak lahir bibirnya biru. Kenapa? Kedinginan. Kenapa? Kepanasan. Karena di dalam rahim tempat yang paling nyaman, paling tenang. Siapa yang menciptakan? Allah. Itulah makna rahmatan. Islam ini lebih hebat dari rahim, lebih hebat dari tempat janin, karena Islam menjaga kita. Apakah dengan datangnya Islam yang dapat rahmat hanya orang Islam saja? Tidak lama lagi hari raya kurban, tiba-tiba ada panitia menyembelih kurban pakai sinsu. Tahu sinsu? Alat motong. Boleh motong kurban pakai sinsu? Enggak boleh. Tiba-tiba ada orang di Lelede yang punya
senjata menembak otak kecil, ditekan ke sini pistol, mati. Ditembak otaknya, bam, mati. Boleh? Nggak boleh. Tiba-tiba ada yang bawa listrik, disetrum, boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena dalam Islam kematiannya paling nyaman. Pakai apa? Pakai pisau. Kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu. Pisaunya tajam. Setelah tajam, walyuhidda syafratahu, tajamkan. Walyurih dzabihatahu. Binatangnya mati dengan tenang. Bismillahi wallahu akbar. Sekali habis, putus. Mudah-mudahan adik-adik nanti ikut kursus menyembelih halal yang bagus, yang baik, insya Allah. Amin. Saya sudah ikut kursus nyembelih bersama Juleha. Juleha perempuan Pak Ustaz. Juleha itu singkatan, kepanjangannya juru sembelih halal. Nah, ibu kalau kebetulan suaminya macam-macam, kasih tahu, bang, hati-hati, nanti kamu saya serahkan sama Juleha. Juru sembelih halal. Ketika disembelih, maka putuslah urat nafas, putus urat makan, putus urat makannya, putus urat nafasnya belum putus. Begitu ikatnya dibuka, sapinya berdiri lagi. Disangka sapinya kerasukan jin, dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata jin, kami tidak mengganggu sapi, yang kami ganggu yang nyembelih sapi. Binatang tidak boleh disetrum, tidak boleh disuntik, tidak boleh ditembak, mesti mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Datang orang Arab Badui menarik kambing, kambingnya dibanting ke tanah. Setelah kambingnya jatuh, diambil golok, diasah pisau. Nabi melihat itu marah. Apa kata Nabi? Aturidu an tumitaha mautatin. Kamu mau buat matinya berkali-kali. Enggak boleh menyiksa binatang. Tidak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Mata kambing kalau ngasahnya di belakang. Nggak boleh ngasah pisau di mata kambing. Suami yang mengasah pisau di mata kambing, nanti ibu ambil pisau, asah juga pisau di mata dia. Setuju? Jangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kambing saja dapat rahmat dengan datangnya Islam. Wa ma arsalnaka illah rahmatan lil kambing. Ibu tidur siang, bapak istirahat pailulah tidur, datang lalat, mendarat dia pas di airport. Ibu terganggu, bapak terganggu, tangkap lalat, cabut sayapnya satu, cabut. Lalat kasih tahu sama kawan kamu yang lain, jangan mendarat lagi di sini. Salah. Boleh? Nggak boleh. Kalau kamu membunuh, idza qataltum fa ahsinul qitlah, bunuh dengan baik, sekali pukul mati. Nggak boleh menyiksa binatang. Digigit kalajengking, sakit, nauzubillah. Diambil kalajengking, potong ekornya, potong jepitnya. Kalajengking, goodbye. Nggak boleh. Tidak boleh menyiksa binatang. Wa ma arsalnaka illa lil kalajengking. Kalau Islam mengatur perempuan, biasa. Islam rahmat bagi laki-laki, biasa. Tapi Islam tidak hanya rahmat bagi manusia, rahmat bagi sapi, rahmat bagi kambing, rahmat bagi kalajengking. Datang seorang sahabat mengambil api, lalu dia nyalakan api. Dia nyalakan api, dia nyalakan api, membakar sarang semut. Nabi melihat ada sahabat membakar sarang semut, Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengganggu sarang semut. Tapi Pak Ustaz, semutnya di rumah saya mengganggu saya. Boleh kalau dia mengganggu, bunuh, tapi tidak boleh menyiksa. Hanya satu kali bunuh. Tapi semutnya di hutan, datang kita membawa bakar api, membakar sarang semut, tidak boleh. Nabi Sulaiman mentahan bala tentara. Bala tentara, tahan, jangan bergerak dulu. Kenapa jangan bergerak? Karena aku mendengar pasukan panglima semut sedang bersiap-siap. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum.
mengintai pasukan semut masuk ke sarang kalian supaya jangan diinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Bapak pernah mendengar kota Kudus di Jawa Tengah? Saya sudah ziarah ke makam Sunan Kudus. Teman saya dulu di Mesir orang Kudus. Kata dia cerita, "Man, kami di Kudus Idul Adha tidak menyembelih sapi." Kenapa? Karena Sunan Kudus dulu melarang, karena bertetangga dengan saudara kita yang Hindu. Jangan sampai rusak persatuan. Akhirnya kami menjaga persatuan. Bayangkan bertetangga, dia menyembah lembu, lalu kita sembelih. Ini Tuhan kau nih, gue potong hati. Islam menjaga sampai sedemikian rupa. Saya waktu sama-sama kuliah dengan teman saya tahun 2022 itu masih lagi di zaman itu. Nggak tahu sekarang sudah 22 tahun. Begitulah ketika Islam datang ke Lombok, datang ke Lelede, Islam diterima dengan lapang dada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memotong tanaman, ambil golok, potong tanaman. Nabi mengatakan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Sunan Abi Daud. Kenapa? Karena sebatang pohon tempat bernaung, orang musafir kepanasan bernaung, binatang kepanasan bernaung. Memotong sebatang pohon, disungkurkan kepala, pohon dapat rahmat, semut dapat rahmat, kalajengking dapat rahmat, kerbau dapat rahmat, lembu dapat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Mudah-mudahan kita semua menjadi muslim-muslim yang rahmatan lil alamin insyaallah. Amin ya rabbal